Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan khataman terjemah Quran berikut tafsir Al-Muyassar, yang mana kita sekarang akan melanjutkan di ayat yang ke-101 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, yakni kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang atau ke punggung mereka, atau ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksud dari ayat ini, saat Muhammad SAW datang kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi, dengan membawa Al-Quran yang sesuai dengan Taurat, sekelompok orang dari mereka membuang kitabullah, yakni membuang Taurat, mencampakkannya di balik punggung mereka. Perbuatan mereka itu seperti orang-orang bodoh yang tidak mengetahui hakikatnya. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, kata nabadha ya, memiliki arti membuang setelah memegangnya. Jadi orang-orang Yahudi membuang kitab Taurat setelah mereka menerimanya. Ya. Dan yang kedua, kalimat ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Maksudnya sifat mereka itu mirip dengan sifat orang bodoh yang tidak mau mengambil manfaat dari kebenaran maupun petunjuk yang ada dan tidak mempedulikannya. Jadi ibu-ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, bahwa Allah sudah menyebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dengan detail di dalam kitab Taurat. Ya. Kemudian ketika Rasulullah diutus, terus Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, Al-Quran pun membenarkan bahwa adanya kitab Taurat, tetapi karena sifat hasad mereka, ya, dan sifat kesombongan mereka, maka mereka tidak mau membenarkan, ya, dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seakan-akan mereka itu bertingkah seperti orang-orang bodoh yang tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat. Lalu yang ketiga, sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada orang-orang Yahudi di Madinah, dulu namanya Yathrib, ibu-ibu, tapi karena namanya jelek diganti oleh Rasulullah SAW ini dengan Madinah, dengan sifat-sifat fisik dan tanda kenabian yang persis disebutkan di dalam kitab Taurat, maka sebagian pendeta mereka mendustai Taurat. Dan mereka bertingkah seakan-akan di dalam Taurat tidak pernah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Ya, dan inilah kenapa disebutkan para pendeta, ibu-ibu, karena orang-orang Yahudi kebanyakan juga tidak bisa membaca Taurat. Ya, saya pernah menyebutkan orang-orang Yahudi itu ada kalangan atas
kalangan menengah, ada kalangan bawah. Nah, kalangan menengah ke bawah inilah yang mereka itu hidupnya hanya mencari dunia. Mereka nggak mau nggak ada keinginan untuk mau belajar baca kitab Taurat, nggak mau, ya. Atau mungkin mereka hanya menerima apa yang difatwakan oleh para pendeta-pendeta mereka. Jadi sehari-hari mereka hanya fokus mencari dunia, tidak mau mengupgrade ilmu agama mereka dengan membaca Taurat dan lain-lain. Ya, maka pendeta-pendeta yang bisa membaca Taurat ini, yang tahu isi Taurat ini, ya, dan mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, ya, itu seakan-akan ya digambarkan orang yang mendustai Taurat, nggak mau menerima kebenaran Taurat. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka membacakan Al-Quran sebagaimana Taurat, ya, dan juga membenarkan isi Taurat, ya. Tetapi karena hasad mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu, surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون." Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu malaikat Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang, yakni tidak mengajarkan sihir kepada seseorang, sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka tetap mempelajari dari keduanya atau dari malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka telah mengetahui barang siapa yang membeli atau yang menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Para ahli tafsir mengatakan di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini, orang-orang Yahudi, ya, karena ibu-ibu rahimakumullah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, di sini yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi adalah keturunan Bani Israel. Ini Bani Israel itu sendiri mengikuti apa yang dibisikkan oleh para setan kepada tukang sihir di zaman Nabi Sulaiman bin Daud. Sulaiman tidak kufur dan tidak mempelajari ilmu sihir, sebaliknya para setanlah yang kafir kepada Allah. Manakala mereka mengajarkan sihir kepada manusia untuk merusak agama mereka. Orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut
di negeri Babilonia, yakni di Irak, sebagai cobaan dan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Dua malaikat tersebut tidak mengajar kepada siapapun, maksudnya tidak mau ngajarin kepada seseorang kecuali keduanya menasehatinya dan memperingatkannya agar tidak mempelajari sihir. Dan keduanya berkata, janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajari sihir dan menaati setan. Lalu orang-orang belajar dari dua malaikat tersebut sihir yang memicu kebencian di antara suami istri sehingga keduanya berpisah. Para tukang sihir itu tidak mampu mencelakai seseorang kecuali dengan izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tukang sihir itu tidak mempelajari kecuali sesuatu yang buruk, yang merugikan mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Sihir ini dinukil atau sihir ini dipindahkan atau diajarkan, karena ada riwayat dari tafsir yang lain, ibu-ibu. Jadi ketika ada kegiatan pembongkaran di kerajaan Sulaiman, itu di bawah singgasana itu ada kitab. Ada kitab. Nah, kitabnya itu isinya adalah kitab sihir. Tapi ini ya yang melakukan atau yang meletakkan kitab sihir di dalam peti tersebut atau tempat tersebut adalah setan. Makanya di sini para ulama ahli tafsir mengatakan sihir ini dinukil atau dipindahkan atau diajarkan oleh setan-setan kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya sengaja kitab itu ditaruh di situ sama setan. Ya, sampai ia menyebar di kalangan mereka sehingga mereka mengedepankannya di atas kitabullah. Kitab sihir lebih dikedepankan, lebih banyak dipelajari daripada Taurat. Orang-orang Yahudi mengetahui bahwa siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, maka dia tidak meraih bagian kebaikan di akhirat. Maksudnya ibu-ibu, orang-orang Yahudi itu udah tahu kalau saya belajar sihir ini saya nanti di akhirat akan celaka. Tapi tetap mereka belajar sihir. Ya. Benar-benar buruk sihir dan kekufuran yang mereka dapatkan dengan cara menggadaikan keimanan dan memaksiati Rasulullah. Seandainya mereka mempunyai ilmu yang membuahkan amal soleh dengan apa yang mereka dinasehati dengannya. Ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini, dan ini faedahnya banyak ibu-ibu ya. Saya berharap ibu-ibu bersabar. Faedah yang pertama, sihir itu ada. Ya. Dan sihir ini memiliki hakikat. Hanya orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari keberadaannya. Orang-orang Mu'tazilah, ibu-ibu, adalah orang-orang yang mendewakan akal mereka. Mereka lebih mengedepankan akal mereka ketimbang dalil, ketimbang Al-Quran dan hadis. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ibu-ibu, ya, sempat viral kan ya, ada orang-orang yang menantang, ayo sihir saya, ayo santet saya. Ketahuilah ibu-ibu rahimakumullah, itu tidak boleh. Ya. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu harus mengimani adanya sihir. Memang sihir itu nyata. Ya. Begitu. Kita bukan bicara oknumnya, bukan bicara dukunnya, bukan, kan memang ada dukun yang bohongan gitu kan ya, ngaku-ngaku gitu. Tapi praktek sihir, ilmu sihir itu nyata. Dan ini termasuk dari hal yang gaib yang harus kita imani. Ya, begitu. Nanti akan ada dalil-dalil penguatnya. Dan ibu-ibu, kita jangan sampai seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya sihir. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Lalu yang kedua, haram hukumnya mempelajari sihir. Haram. Mutlak. Nggak ada yang namanya tawar-menawar. Nggak ada. Lalu yang ketiga, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berpendapat, seseorang yang mempelajari sihir, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan dapat menjadikannya kafir. Bahkan sebagian ulama, ibu-ibu, berpendapat, apabila ada seorang muslim, dia mempelajari ilmu sihir, maka dia telah kafir duluan sebelum dia menggunakan ilmu sihir tersebut. Ya.
Nah, ibu-ibu mohon maaf, dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Lalu yang keempat, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh oleh ulil amri. Nah, ibu-ibu perhatikan, ulil amri, waliul sultan, ya, nggak boleh misalkan di daerah masing-masing, ya, ada misalkan orang dituduh, si fulan dukun, si fulan tukang sihir, ditangkap, ya, ditangkap terus diapain? Ditangkap terus dibawa gitu, ya, ke suatu tempat lalu dihakimi. Itu tidak boleh, ya. Ini hanya berlaku oleh ulil amri. Dan ini dilakukan oleh negara yang menjalankan hukum syar'i, ya, begitu. Lalu yang kelima, macam-macam sihir di antaranya. Ini sihir banyak ibu-ibu ya. Tapi ini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sihir tafriqo. Namanya sihir tafriqo. Apa sihir tafriq itu? Sihir yang menyebabkan pisah antara suami dan istri. Ya. Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala menyebutkan hubungan suami istri itu sangatlah kuat ibu-ibu. Ya. Bagi mereka yang mencintai, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya bisa dipisahkan dengan takdir, maksudnya dengan ajal. Ya. Nah, tetapi dengan sihir ini, ya, kalau Allah mengizinkan pasangan suami istri yang begitu kuat ini bisa pisah. Ini berarti sangat berbahaya sekali. Ya, dan sihir inilah yang paling berbahaya. Buktinya apa Ustadz? Ada sebuah hadis. Jadi iblis itu punya kerajaan ibu-ibu di tengah samudra. Lalu setiap hari dia memanggil anak buahnya. Ya, kamu udah ngapain? Kamu udah ngapain? Nah, yang paling terbaik ibu-ibu rahimakumullah adalah mereka yang berhasil memisahkan suami dan istri. Ya, jadi suami istri dipisahkan. Dia tuh yang paling dibangga-banggakan oleh iblis la'natullahi alaih. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah ungkapan ya yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika seorang laki-laki dan perempuan ketika mereka pacaran dalam tanda kutip ya, ibu-ibu, mereka ini melakukan tindakan zina, yakni pacaran gitu ya. Itu setan berusaha untuk mereka tuh berbuat zina besar. Tetapi ketika mereka sudah masuk ke ranah pernikahan, setan itu berusaha untuk memisahkan mereka. Kenapa? Karena setan tahu, ibu-ibu, pernikahan itu adalah ibadah yang luar biasa. Para ulama menyebutkan pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, ya, bersyukurlah kita kepada Allah bagi ibu-ibu yang sudah memiliki pasangan. Cara bersyukurnya adalah kita ya menunaikan kewajiban kita sebagai pasangan. Kita tunaikan dulu kewajiban kita. Kewajiban kita kepada pasangan kita apa? Ini kita tunaikan. Jangan kita itu mengedepankan hak, dikit-dikit hak kita, tapi kewajiban tidak dijalankan. Ini nanti rumah tangga nggak balance. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ya sihir pelet. Sihir tafriq ini menyebabkan permusuhan atau menebar kebencian. Ya. Si fulan disihir jadi benci sama si fulanah disihir jadi benci sama si fulan, bapak sama anak nggak akur disihir, ya, begitu. Lalu ilmu pelet, nah ini ibu-ibu ya, ilmu pelet, ilmu susuk, ilmu santet, ilmu ajian ini apa aja? Ada ilmu kebal, ada ilmu rawa rontek, sama kayak ilmu kebal, tapi dia lebih ini ibu-ibu ya, lebih advance lah begitu. Lalu ada ilmu sirup tuh bikin orang tuh ngantuk gitu. Jadi biasanya digunakan oleh
maling-maling, Masya Allah, udah dia maling, pakai ilmu sihir lagi. Digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram dengan yang haram. Jadi berlipat ganda. Atau gendam. Gendam itu kayak hipnotis ibu-ibu ya. Tapi dia sihir. Ya, seperti itu. Lalu pesugihan. Nah, ini pesugihan ibu-ibu. Ya, pesugihan. Macam-macam pesugihan ibu-ibu ya. Ya, pengen kaya. Yang pernah saya dengar ceritanya ibu-ibu rahimakumullah. Kalau ada orang yang ingin pesugihan gitu ibu-ibu ya, yang paling parah itu dia harus ada tumbalnya. Tumbalnya yang paling tinggi itu adalah orang tentunya. Lalu binatang yang ditentukan, ya, binatang yang ditentukan, bentuknya, apanya, warnanya, begitu. Nah, terus ada lagi tingkatan apa? Dia harus berbuat yang menyebabkan dosa besar. Saya pernah dapat cerita ibu-ibu, ya karena saya dulu suka ngeruqyah orang ya. Dulu ibu-ibu dulu ya, sekarang enggak ya. Paling ngeruqyah keluarga aja. Begitu. Saya jadi suka baca-baca, ya baca-baca kitab atau baca-baca buku-buku yang terkait dengan sihir gitu untuk belajar ya. Itu ada sebuah dukun ibu-ibu, dukun, dia punya tempat khusus di rumahnya. Yang mana tempat tersebut nggak boleh dia anggota keluarganya masuk kecuali dia. Lalu matilah nih dukun ini. Dibongkarlah ruangan tersebut. Ternyata ibu-ibu, ruangan tersebut isinya adalah WC jongkok. Lalu di jongkokannya itu di kaki kanan, kaki kirinya ada kayak batu gitu buat naruh kakinya. Nah, di bawah batunya itu ada Al-Quran, ada potongan ayat Quran. Allahu Akbar. Jadi dia kalau mau beraksi, dia buang hajat dulu dengan cara seperti itu. Lalu yang kedua ibu-ibu, ini di Mesir. Ya. Tukang sihir perempuan di Mesir itu disuruh sama jinnya, ketika dia haid, disuruh disobek, digunting Al-Quran. Al-Quran itu isinya ayat-ayat tauhid. Lalu ini mohon maaf ibu-ibu ya, ini agak kurang enak didengarnya. Potongan ayat tersebut diletakkan di pembalutnya dan digunakan ketika dia haid. Ini Allahu Akbar ya. Ini tipu daya setan. Ya, makanya orang-orang yang berbuat seperti itu mereka kufur, mereka kafir. Ya. Mereka menjual diri mereka kepada jin dan setan. Na'udzubillah. Ya, dan inilah ibu-ibu rahimakumullah macam-macam sihir. Lalu yang keenam, Nabi Sulaiman alaihi salam tidaklah mempelajari ilmu sihir dan tidak memiliki ilmu sihir. Ya, itu semua merupakan mukjizat dari Allah semata. Adapun tukang sihir atau dukun di zaman ini menebarkan syubhat bahwa ilmu sihir itu ada dua. Sihir hitam dan sihir putih. Dan ini saya dapat dari narasumber ibu-ibu ya, langsung. Pengalaman saya dulu. Ya. Sihir yang pertama namanya sihir hitam. Ilmu hitam mereka bilang. Ya. Ilmu hitam ini diambil dari setan. Ada tuh yang belajar dari jin ini, jin ini, jin ini, jin itu. Kayak gitu ibu-ibu. Dan ada yang kedua katanya, ilmu putih, sihir putih. Diambil dari ilmu Nabi Sulaiman. Jinnya jin muslim, kata dia gitu. Dan ketahuilah ibu-ibu rahimakumullah, ini merupakan kedustaan. Nggak ada tuh yang namanya sihir hitam, sihir putih, nggak ada. Dan bahkan ibu-ibu rahimakumullah, saya mendapati orang-orang yang melakukan sihir ini, itu kebanyakan nggak sholat mereka. Mau sihir hitam, mau sihir putih. Iya, gitu. Dan mereka itu biasanya akidahnya udah rusak, ibu-ibu. Udah rusak.
Ya, begitu. Saya pernah punya pengalaman, ada orang, dia belajar ilmu-ilmu kayak gitu, ibu-ibu. Ketemu sama saya itu dia nggak nyaman. Ya, ketemu sama saya tuh dia nggak nyaman. Aduh, nggak kuat ngobrol lama, nggak kuat dekat sama saya tuh nggak kuat. Ya. Kalau saya deketin, dia selalu alibinya begini. Aduh, terang banget nih, gitu. Kayak gitu, ibu-ibu. Aduh, terang banget nih. Silo, dia pindah, gitu. Atau dia berusaha untuk deket ngobrol gitu, saya tanya gimana gini-gini. Nggak kuat tetap, dia nggak tahan lama. Dia melakukan aktivitas yang lain, seperti itu. Itu wallahu a'lam. Mungkin bisikan dari setannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan nanti kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ibu-ibu nanti dicatat nih. Nanti ada poin-poin yang akan disampaikan. Lalu yang ketujuh, ibu-ibu rahimakumullah, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah utus untuk menguji manusia. Setiap keduanya berjumpa dengan manusia yang ingin belajar sihir, maka keduanya mengingatkan dengan berkata, Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, ya, ini merupakan hujah bagi mereka, ya, dari malaikat Harut dan Marut, dan juga hujah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tetap ingin kufur. Ya, hujah, itu hujah. Jadi kalau misalkan nih, dia kan malaikat Harut Marut ini kan jadi ujian, jadi cobaan. Sebelum belajar, jangan belajar sama saya. Jangan kafir kamu. Tetap dia mau belajar. Nah, itu udah hujah ditegakkan sama malaikat ini. Berarti orang yang belajar tersebut, dia udah terkena fitnah, udah menceburkan dirinya ke dalam fitnah. Kemudian yang kedelapan, setiap sihir itu pada asalnya tidak bisa memudorotkan siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah mengizinkannya? Mengapa Allah utus Harut Marut? Ya, mengapa Allah mengizinkan ada orang terkena santet, terkena sihir, ada orang yang pesugihannya sukses, ada orang yang punya musuh dalam dagang bisnisnya jadi hancur? Maka jawabannya untuk menguji hambanya, ibu-ibu. Semata-mata ini adalah untuk menguji kita, para hambanya. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pun pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam, la'natullahi alaih. Nabi Muhammad saja, ibu-ibu rahimakumullah, kena sihir. Ya, makanya aneh, sungguh aneh kalau ada orang zaman sekarang santet itu nggak ada, sihir itu apa, bohong, itu aneh. Orang-orang Mu'tazilah itu, jangan diikuti mereka. Ya. Untuk menguatkan akidah kita, ibu-ibu rahimakumullah, maka konsep memahaminya seperti kita mengimani takdir baik dan buruk. Kita kan udah belajar nih, takdir baik, ada takdir buruk. Gimana tuh cara konsep memahami sihir ini? Yaitu kayak kita mengimani takdir baik dan buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan adanya takdir buruk dan keburukan, padahal Allah membencinya. Ya. Allah nggak benci sama keburukan tersebut, tapi Allah mengizinkan. Contohnya, Allah mengizinkan adanya iblis la'natullahi alaih, adanya Fir'aun, adanya Abu Jahal, ada Abu Lahab la'natullahi alaihim, dan keburukan-keburukan lainnya di atas muka bumi ini, semata-mata hanya untuk menguji para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka nggak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Dan Allah tidak ditanya akan perbuatannya, ibu-ibu, melainkan kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak akan ditanya, dan dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah, yakni para hamba, yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Suratul Anbiya ayat 23. Ya, ibu-ibu mudah-mudahan bisa memahami dengan baik ya. Jadi seperti itulah. Ya, Allah itu mengizinkan adanya keburukan karena ada sesuatu hal, ada hikmahnya. Nah, oleh karena itu di poin yang ke-9 ini saya menyebutkan di balik sihir ini ada hikmah yang besar, yaitu terwujudnya ibadah permohonan perlindungan kepada Zat yang Maha Tinggi akan dari segala keburukan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi orang-orang beriman, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir dan doa perlindungan kepada Allah dari sihir dan sejenisnya, dari godaan syaitan dan sejenisnya, dari berbagai keburukan, bahkan dari binatang berbisa. Ya, inilah ibu-ibu hikmahnya. Hikmahnya kita semakin memohon perlindungan kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah itu Maha Pelindung. Ya, seperti itu ibu-ibu rahimakumullah. Baik. Lalu yang ke-10, cara bertaubat dari sihir, maka ada silang pendapat. Ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, mungkin entah siapapun ya, mungkin yang mendengarkan rekaman kajian ini, ya mungkin masa lalunya dulu pernah belajar sihir, maka ini semoga menjadi jalan keluar. Yang pertama, ibu-ibu, cara bertaubat dari sihir yang pertama, menurut madhab Hambali, dan apabila ditegakkan hukum Islam di sebuah negara, maka tukang sihir ini apabila dia tertangkap, ya maka dia tetap dibunuh, tetap dipancung. Adapun dia telah bertaubat, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Ya. Lalu pendapat yang kedua, apabila di sebuah negara yang tidak diterapkan atau yang tidak menerapkan hukum Islam, maka dia cukup bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur, ya, dan meminta kehalalan dari orang-orang yang pernah dia sihir. Oh, berapa orang tuh? Nah, namun apabila tidak memungkinkan, maka dia memperbanyak doa atau perbanyak mendoakan orang-orang yang telah dia sihir dan memperbaiki agamanya serta memperbanyak amal soleh. Ya, kalau yang di Indonesia berarti sekarang apa? Yang kedua ini. Ya cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan taubatan nasuh, dengan taubat yang jujur, perbaiki diri, perbaiki akidah, banyakin amal soleh, doakan orang-orang yang sudah dizalimi atau yang pernah dizalimi, dan yakin bahwa taubat kita insya Allah diterima. Ya, seperti itu ibu-ibu. Insya Allah nanti Allah akan menerima taubat kita, atau taubat orang yang pernah melakukan dosa sihir ini. Ya, dan ibu-ibu, sihir ini sangatlah berbahaya. Saya pernah punya pengalaman, ada orang soleh, insya Allah, anaknya penghafal Quran, ya karena anaknya dua-duanya murid saya. Ibunya juga aktif di berbagai macam kajian. Qadarullah si bapaknya ini, ya kondisinya waktu itu jadi Gojek ya. Jadi Gojek itu diuji. Kesurupan udah berhari-hari, bahkan kata saudaranya udah sebulan. Ketika saya ruqyah berubah ibu-ibu, jadi gesturnya gestur ular. Ternyata ini setannya ya mungkin siluman ular ya mungkin. Saya bacain. Anak-anaknya tuh takut, istrinya pada ngumpet, saya doang sendirian. Ya, tapi saya panggil karena ini murid saya dua-duanya. Saya ajarin biar dia bisa ngeruqyah bapaknya juga. Kamu coba baca surat ini, baca ini, terus begitu. Anaknya saya latih, biar kalau misalkan bapaknya kambuh, anaknya ngeruqyah. Begitu. Nah, lalu ibu-ibu rahimakumullah, timbullah sebab ya kenapa si bapak ini
dia bisa kesurupan. Ternyata kakeknya itu punya ilmu sihir. Dia udah punya perjanjian sama jinnya, diturunkan secara turun-temurun. Nah, si bapak ini karena dia soleh, ibu-ibu, dia nggak biasa ngasih. Mungkin saya kurang paham juga ya, karena ada istilah, ada diempanin gitu ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ada dia bersekutu sama setan nih, ada yang harus dilakukan ritual tertentu. Nah, si bapak ini nggak ngamalin, emang dia nggak tahu. Begitu. Cuma emang dianya aja qadarullah diuji, nurun ke si bapak ini. Begitu. Nah, itulah ibu-ibu. Makanya jangan pernah belajar sihir. Nggak boleh. Kita kenalkan anak kita, keturunan kita, jangan pernah belajar sihir. Jangan. Ya. Itu karena apa? Yaitu tadi ibu-ibu. Jangan sampai kita mencelakakan diri kita dan keluarga kita. Baik, ibu-ibu. Nah, ini yang penting. Tadi kenapa saya pernah punya pengalaman ada orang ya merasa nggak nyaman sama saya, dekat-dekat bagaimana? Karena ini ibu-ibu. Yang ke-11, cara membentengi diri, keluarga, dan harta dari sihir adalah dengan mendawamkan zikir selepas sholat. Jangan pernah tinggalin tuh ibu-ibu. Zikir setelah sholat sampai selesai. Berikut ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Falaq, Nas. Rutinkan, dawamkan, jangan pernah tinggalkan. Lalu yang kedua, zikir pagi petang. Jangan pernah tinggalkan. Lalu rutin baca Quran, mau dari baca lewat mushaf atau dengan hafalan. Kemudian senantiasa membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ketika mau tidur. Lalu membaca doa keluar rumah. Ya, ini baca doa keluar rumah ini sepele ibu-ibu, tapi manjur banget. Itu kalau kita baca doa keluar rumah ibu-ibu, itu setan pada minggir. Nggak ada yang mau deketin kita. Lalu membaca doa ketika berhubungan suami istri, agar anak kita nanti dilindungi dari godaan syaitan. Dan mengeluarkan zakat, ibu-ibu. Yang punya harta banyak, zakatnya dikeluarkan. Atau yang belum sampai nisab zakat, banyakin sedekah. Ya, banyakin sedekah. Sedekah itu nggak mesti banyak ibu-ibu. Sedekah itu misalkan kita nih penghasilannya sekian, ya sedekah dengan sedekah yang kita mampu. Agar harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin bisa jadi ibu-ibu semuanya atas kehendak Allah, tapi ya bisa jadi ada toko yang terkena sihir, ya toko yang dia buka tapi kelihatannya tutup ibu-ibu, itu bisa jadi dia kurang sodako, dia nggak bayar zakat, bisa jadi. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar ada satu kios, ada satu pasar semua kebakar kecuali satu kios. Ternyata apa ibu-ibu? Si pemilik kios ini punya amalan, dia biasa sedekah. Ya, dia suka mengeluarkan hartanya, keuntungannya di jalan Allah. Tentunya ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita sedekah, kita berharap pahala dari Allah, ya, bukan yang lain. Karena itu yang tujuan utamanya. Lalu yang ke-12, bagaimana cara sembuh atau terlepas dari sihir? Yaitu dengan cara ruqyah syar'i. Ini cuma satu ibu-ibu, ruqyah syar'i. Ya, ruqyah syar'i itu bacain ayat-ayat Allah, bacain Quran aja udah. Atau melakukan sebab-sebab yang disebutkan di dalam hadis seperti daun bidara, ya, seperti itu. Atau wasilah-wasilah yang bisa membuat sihir itu lenyap. Tapi Ustaz kan nggak boleh minta ruqyah. Nah, solusinya, keluarga dibolehkan untuk mencari peruqyah, keluarga. Atau, ya, nanti ini keluarganya, misalkan datangin Ustaz mau ruqyah gitu kan ya, ibu-ibu ya. Ruqyah, nah, minta diajarin, Ustaz tolong ajarin saya, biar saya bisa ruqyah ini. Entah itu suami, anak, ayah, ibu, atau keluarga rutin. Ya,
Minta diajarin, jangan ngandelin sama tukang ruqyahnya. Tukang ruqyah itu manusia, Ibu, banyak dosanya. Yang ruqyah itu banyak dosanya. Yang ruqyah itu manusia biasa. Makanya saya kadang nggak mau ngeruqyah lagi karena itu, Ibu-ibu. Saya khawatir yang diruqyah sama keluarganya itu jadi seakan-akan saya ini hebat gitu. Enggak, sini banyak dosanya. Saya bilang kalau habis ruqyah, Pak, Bu, sini banyak dosanya, sini banyak maksiatnya. Ini kenapa jinnya bisa keluar? Karena Allah. Begitu. Nah, caranya Ibu, Bapak, ini caranya gini, saya ajarin. Ya, begitu. Nah, kadang ibu-ibu, ini fitnah juga nih buat para tukang ruqyah. Jadi ujub. Ya, bahkan saya pernah dengar ada tukang ruqyah, kamu keluar, kalau enggak saya bunuh kamu, saya bakar. Gitu. Ngapain dia bunuh jin, ya kan? Ya udah, fokus aja, fokus baca ayat kursi, Al-Baqarah, apa yang dianjurkan. Ya, nanti juga jinnya keluar. Seperti itu. Nggak perlu hal-hal yang sifatnya apa ya? Diimprovisasi, nggak perlu. Atau ibu-ibu rahimakumullah, kita ruqyah mandiri. Ya, mungkin dulu pernah ada kejadian-kejadian mistis. Ya, kita ruqyah mandiri dengan cara tadi itu, ya, yang poin 11. Ya. Atau dicari buhulnya. Ya, buhulnya dicari, dihancurkan dengan cara dibakar. Tapi baca bismillah dulu, ibu-ibu. Karena itu buhul sihir. Baca bismillah. Ya, dibuka, bakar, cus, kayak gitu. Iya. Taib. Kita masuk ke ayat yang 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun." Yang artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, seandainya orang-orang Yahudi itu beriman dan takut kepada Allah, niscaya mereka akan meyakini bahwa pahala Allah itu lebih baik bagi mereka daripada mereka belajar sihir atau daripada sihir itu sendiri dan dari apa yang mereka usahakan. Seandainya mereka mengetahui pahala dan balasan yang akan mereka peroleh dari iman dan takwa secara hakiki, niscaya mereka akan beriman. Nah, kita ambil faedah ibu-ibu. Yang pertama, para ahli tafsir menyebutkan di antara sebab mengapa orang-orang Yahudi tertarik untuk mempelajari ilmu sihir yang dibawa oleh Harut dan Marut, yaitu dikarenakan mereka jauh dari mempelajari Taurat. Tergoda oleh bisikan setan dan juga dorongan hawa nafsu. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Nggak boleh jauh dari Al-Quran. Baca setiap hari, baca terjemahannya, baca tafsirnya, tadabburi, amalkan apa yang diwajibkan dan yang mudah bagi kita, dan juga menjauhi segala apa yang dilarang di dalamnya. Ya, gitu ibu-ibu. Kayak gini nih ibu-ibu, ya, kita sedang mencoba untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, banyak bertebaran para ustadz-ustadz yang isi kajian tafsir. Ya, mana yang kita tuh ketika dengar kajian ini, kita berasa ini kayaknya manfaat buat saya. Bahasanya mudah dimengerti, cara ngamalinnya juga gampang. Itu yang kita pantengin ibu-ibu. Ya, begitu. Jangan ditinggalkan. Dan ini ketika saya kemarin menyebutkan, di antara sebab kenapa saya buka majelis ini adalah ini manfaat untuk saya sendiri juga. Ya. Yang kedua, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, barang siapa yang meninggalkan suatu hal yang bermanfaat baginya, dan sangat mungkin dia mengambil manfaat darinya, namun tidak dia manfaatkan, niscaya dia akan diuji dengan disibukkan oleh suatu hal yang justru memudaratkannya. Maka barang siapa yang meninggalkan
penyembahan kepada Zat yang Maha Pengasih, yang meninggalkan tauhid, yang meninggalkan ubudiyah kepada Allah, niscaya dia akan diuji dengan menyembah berhala. Dan barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, takut, khauf, dan berharap roja kepadanya, niscaya akan diuji dengan cinta kepada selain Allah. Takut dan mengharap kepadanya. Cinta kepada orang yang terlalu berlebihan, takut kepada orang yang terlalu berlebihan, berharap sama orang terlalu berlebihan. Ya. Barang siapa yang tidak mengeluarkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan mengeluarkannya dalam ketaatan kepada setan dan hawa nafsu. Nggak pernah sedekah, duitnya dipakai buat maksiat, buat beli rokok, buat beli khamar, buat beli benda-benda yang haram. Ya. Barang siapa yang meninggalkan kepasrahan hanya kepada Allah, meninggalkan tawakal kepada Allah, niscaya dia akan diuji dengan tawakal kepada hamba-hambanya, meninggalkan kepasrahan kepada hamba-hambanya. Dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran, niscaya akan diuji dengan kebatilan. Ini udah konsep kehidupan, ibu-ibu. Kalau kita jauh dari hal yang bermanfaat, ini kita udah tahu nih, ini manfaat nih buat kita, tapi kita tinggalin, pasti kita akan disibukkan dengan hal yang tidak manfaat. Itu udah pasti. Ibu-ibu rahimakumullah, waktu saya, waktu ibu, waktu para ulama, dengan waktu para ahli maksiat, semuanya sama. 24 jam. Detiknya sama, jamnya sama, menitnya sama. Tapi kok yang dihasilkan berbeda? Para ulama, mereka pergi dengan pahalanya, dengan ibadahnya. Para ahli maksiat, mereka pergi dengan dosa-dosanya. Nah, kalau kita tengah-tengah nih, ibu-ibu. Kenapa? Ya karena para ulama, mereka istiqomah. Memohon keistiqomahan kepada Allah agar mereka terus bisa beribadah dengan di atas ilmu. Nah, kalau para ahli maksiat, ya mereka terus begitu. Nah, kita nih ada di tengah-tengah, mau milih yang mana? Nah, begitu ibu-ibu ya. Baik, yang ketiga, iman dan takwa yang benar menghasilkan takut kepada Allah, yakni khasyatullah. Dan khasyah adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Khasyah, ibu-ibu, ya, adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu kita bermanfaat, itu akan menimbulkan rasa khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Takut yang dibangun di atas ilmu tentunya. Sehingga bisa kita pahami bahwa ilmu yang benar dan bermanfaat merupakan sumber dari keimanan, ketakwaan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ibu-ibu, ada orang beriman, dia bertakwa, dan dia takut kepada Allah. Kira-kira ujungnya kemana tuh ibu-ibu? Ujungnya pasti ke surga. Ya. Lalu yang keempat, ilmu sihir adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ilmu sihir adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ibu. Nggak usah kita pelajari. Ya, baik ibu-ibu rahimakumullah, karena sudah pukul 11, ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di ayat 103. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di ayat 104. Sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan? Ustaz, Iya ibu. aku kan mau tanya Ustaz, kalau sihir sama ain itu sama atau enggak sih Ustaz? Sihir sama ain. Iya. Nah, bismillah, alhamdulillah. Iya, udah Ibu Fiona? Sudah Ustaz, jazakallahu khairan. Baik ibu-ibu, sihir dengan ain itu berbeda. Sihir hanya dilakukan oleh setan. Setan itu entah itu jin atau manusia. Adapun ain, ibu-ibu, bisa disebabkan oleh orang jahat sama orang soleh. Orang soleh itu ada ain juga. Ibu jangan kira orang soleh nggak punya ain. Ada. Dalilnya apa Ustaz? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini yang di hadis ini yang diriwayatkan bagaimana cara sembuh dengan ain. Kena ain cara sembuhnya gimana, gitu ya. Jadi ibu-ibu ada sahabat ini dia mandi berdua sama temennya. Mandi dia buka baju. Nah temennya ini sahabat Nabi juga kan. Sahabat Nabi orang soleh nggak ibu-ibu? Soleh, dijamin masuk surga. Lalu dia ngeliat tubuh temennya bagus kulitnya. Dia bilang, wah kulit kamu bagus banget. Tiba-tiba pulang ke rumah sakit, ibu-ibu. Nah, lalulah itu disebutkan dalam hadis. Akhirnya si orang yang nyebut tadi, yang punya ain tadi, ya dia wudhu, ya nah bekas wudhunya dimandiin buat yang kena ain. Kayak gitu Ibu Fiona ya. Nah, di antaranya gimana biar nggak kena ain, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, kita tempuh cara-caranya. Ya, cara-caranya tadi ya dengan berbanyak melakukan ketaatan kepada Allah. Anak-anak kita jangan sering diposting-posting, jangan sering-sering ya Ibu ya. Kalau misalkan memang harus diposting, ya jangan lupa tulis Masya Allah segala macam atau mungkin ya ditutup wajahnya ya begitu agar nggak terkena ain ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja ibu-ibu ya. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ibu-ibu ada pertanyaan, ya bisa disimpan dulu, bisa ditanya pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa jazakumullah khair ibu.